Puji Tuhan, selamat pagi. Saat pagi hari ini kita datang di tempat ini itu semua bukan karena kebetulan. Saya yakin kita semua datang di tempat ini itu semua karena tuntunan Tuhan. Karena dari itu, sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah kita. Kasih Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk segala anugerah yang Kau nyatakan bagi kehidupan kami. Sampai saat ini kami boleh terus merasakan kebaikan-Mu bagi kehidupan kami, bagi kehidupan keluarga kami. Bahkan dimanapun kami berada, Engkau boleh terus menuntun ke langkah kaki kami. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, inilah hati kami, inilah pemberian kehidupan kami. Kami ingin menyenangkan hati-Mu. Inilah setiap pujian dan penyembahan kami pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya ajak semuanya untuk duduk kembali. Kita akan menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Kita boleh ada sampai saat itu, ini semua karena kasih Tuhan, amin. Karyanya yang begitu besar, kasihnya yang tidak pernah terbatas bagi kehidupan kita. Dari itu pagi hari ini, mari kita angkat pujian kita untuk Tuhan. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Kasih-Mu Tuhan sungguh besar bagiku. Kasih-Mu bersyukur, ku bersyukur sebab kasih-Mu sungguh nyata bagi hidupku. Ku bernyanyi mengucap syukur sebab kasih setia-Mu bagiku. Haleluya. Sebab kasih-Mu kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami menyatakan semuanya untuk Engkau. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan sungguh besar, sungguh besar bagiku. Kasih-Mu Tuhan Yesus, Kau berikan anak-Mu sebagai penebusku. Mari kita nyatakan kemuliaan untuk Tuhan hari ini. Ku bersyukur sebab kasih-Mu sungguh nyata bagi hidupku. Ku bernyanyi mengucap syukur sebab kasih setia-Mu bagiku. Ku bersyukur, ku bersyukur sebab kasih-Mu sungguh nyata bagi hidupku. Ku bernyanyi mengucap syukur sebab kasih setia-Mu bagiku. Katakan sekali lagi, ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur sebab kasih-Mu sungguh nyata bagi hidupku. Ku bernyanyi mengucap
syukur sebab kasih setiamu bagiku. Terima kasih Yesus. Dan dengan imanmu katakan, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan sungguh besar, sungguh besar bagiku. Kasih-Mu Tuhan, Kau berikan anak-Mu sebagai penebusku. Ku bersyukur sebab kasih-Mu sungguh nyata bagi hidupku. Ku bernyanyi mengucap syukur sebab kasih setiamu bagiku. Ku bersyukur sebab kasih-Mu Yesus sungguh nyata bagi hidupku. Ku bernyanyi mengucap syukur sebab kasih setiamu bagiku. Sebab kasih-Mu, sebab kasih setiamu bagiku. Sebab kasih-Mu Tuhan, sebab kasih setiamu bagiku. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari angkat penyembahanmu untuk Tuhan pagi hari ini. Mari kita nyatakan ucapan syukur kita untuk Tuhan. Sebab kasih-Nya yang begitu besar bagi kehidupan kita. Ini kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu Yesus. Ini ucapan syukur kami kepadamu. Boleh ada sampai saat ini itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Milik setiap hati kami. Terima
pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari semua jemaat saja yang katakan betapa besar kasih. Oh, betapa besar kasih. Ini pengakuan iman kami kepadamu Tuhan. Kau tak pernah pandang hina hati kami Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Sekali lagi katakan dengan imanmu, dengan kesungguhan hatimu, katakan untuk Tuhan. Betapa besar. Amin. Ini hati kami Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau terus mengulurkan tangan-Mu di saat kami jatuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau terus mengangkat kami ketika kami jatuh Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Yesus. Kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri. Mari semuanya saya angkat untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan kemuliaan untuk Tuhan pagi hari ini. Betapa besar Tuhan. Oh, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kehidupan kami. Oh, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan tetap semangat lebih lagi untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita nyatakan kemenangan kita untuk Tuhan, sebab Dia yang bersinar. Haleluya.
bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Katakan surga bumi, surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa, semesta memuja. Hatiku menyembah. Haleluya. Mari kita nyatakan, Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu membukakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa, amin. Kau mulia, Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab kita ada semua karena kemurahan Tuhan, amin. Kita mau meninggikan, kita mau memuliakan Tuhan hari ini, sebab Dialah yang terbesar. Mari kita nyatakan kemuliaan untuk Tuhan, amin. Haleluya. Memuji Tuhan. Semesta memuja. Hatiku menyembah. Mari nyatakan untuk Tuhan, amin. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kita mau nyalakan api kita untuk Tuhan, amin. Kita mau nyalakan semangat kita untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
jiwa bebas, jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terlepas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Angkat takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Katakan berhenti, katakan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap api. Haleluya. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mari angkat tanganmu untuk Tuhan hari ini. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Kita memuliakan keajaiban Tuhan nyata atas kita. Amin. Semangat memuji Tuhan. Kita nyalakan api Kristus hari ini. Amin. Haleluya. Oh 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 oh. Mari serukan. Oh 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 oh. Tepuk tangan di atas kepala kita bersama-sama. Pernyataan iman kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Biarkan Roh-Mu yang membakar kami semua di tempat ini. Iman katakan Roh Kudus membakar setiap kami. Haleluya. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Oh, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita persiapkan tanah hati kita yang baik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau bersyukur untuk Tuhan pagi hari ini. Sebab ada mujizat Tuhan ketika kita mau datang bersama-sama dengan Yesus. Haleluya.
selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang bersamamu. Pengakuan iman kami kepadamu Tuhan. Kami yakin dengan kuasa-Mu saat ini, bahkan sampai hari ini, kami masih ingin melihat mujizat-Mu terjadi atas kehidupan kami. Haleluya, haleluya, berdiri dan kita nyatakan ada mujizat. Amin. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Kami menang bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu. Biarkan kami mau nyatakan ucapan syukur terus kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Oh,
cintanya kita kepada Tuhan. Mari kita nyatakan untuk Tuhan. Betapa cintanya diriku kepadamu ya Bapa. Kita mau terus nyanyikan penyembahan kita untuk Tuhan. Kita mau terus menyenangkan hati Tuhan. Urapi kami semua di tempat ini. Nyalakan api Roh Kudus di tempat ini Tuhan. Biar kami merasakan bersama kuasa Tuhan itu nyata di tempat ini. Nyatakan dengan iman-Mu bahwa kami sangat mencintai Engkau Yesus. Hanya Engkau Yesus.
syukur untuk penyertaan-Mu yang boleh kami terus rasakan. Terima kasih Tuhan. Dengan kasih Kristus, saya ujung Bapak Joko Sarjono untuk membawakan doa firman. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kalau Engkau telah melawati kami umat-Mu Tuhan, kami boleh memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami telah diberkati dengan puji-pujian. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Dan hadirat-Mu boleh ada nyata di dalam setiap kehidupan kami pada siang hari ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau bukakan tanah hati kami yang subur Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu menjadi bertumbuh subur Tuhan, dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan, siapkan telinga kami, hati kami untuk mendengar, menyimpan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Kau pakai dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi kebenaran-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, agar kuasa-Mu yang nyata, yang nampak, untuk boleh memberkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, tentu kita bisa ada sampai hari ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang mempercayakan saya melayani pada hari ini. Dan hari ini temanya tentang hati, saudara. Tentang hati, jadi saya kasih subtema saja. Hati yang didiami Tuhan. Ya, puji Tuhan, mari kita langsung saja membaca Alkitab. Kita langsung buka 2 ayat ini. Yang pertama Amsal 4 ayat 23, dan yang kedua adalah Matius 15 ayat 19. Saya akan bacakan untuk kita semua. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Matius 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Kita percaya bahwa kita semua sudah terhubung dengan Tuhan, amin. Tapi hari ini mungkin saudara, ya Tuhan ingin kita melihat kembali bagaimana hati yang didiami Tuhan. Seperti apa hati yang Tuhan hadir gitu loh. Karena itu adalah bagian yang sangat penting dalam hidup kita. Kalau kita melihat hati, saudara, saya melihat dulu hati dalam perspektif Alkitab. Yang pertama kita bisa lihat dalam Perjanjian Lama, ya. Tadi kita sudah baca, ya. Hati di situ dari bahasa aslinya sebenarnya maknanya bukan sekedar perasaan. Ya, jadi kalau orang berpikir hati itu adalah perasaan, tapi dalam Alkitab, ya, dalam teks Perjanjian Lama, hati itu adalah pusat pikiran.
hati itu adalah pusat kehendak, pusat keputusan. Jadi hati itu menentukan kita mau berbuat benar atau tidak benar. Kita mau memutuskan untuk hidup bersama Tuhan atau tidak. Hati itu menjadi pusat untuk kita menentukan hari Minggu kita ada di gereja atau tidak, saudara. Ya. Karena dia pusat kehendak, pusat keputusan. Bahkan kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain, dia juga menjadi pusat moralitas. Jadi hati itu menentukan seseorang mau bikin dosa atau tidak bikin dosa. Karena dia pusatnya moralitas. Intinya dia adalah pusat kepribadian manusia, saudara ya. Pusat kepribadian manusia. Tempat kita berpikir, kita memilih, kita mengasihi, kita mencintai, dan kita percaya. Iman kita di situ, saudara. Hati itu, ya. Jadi dia pusat segala-galanya dalam kita, ya. Ya, pusat kehendak, pusat keputusan, pusat moralitas, pusat arah hidup. Ya. Kalau kita lihat dari teks Perjanjian Lama, lalu kemudian kita bisa lihat di teks Perjanjian Baru, ya, yang Yesus bilang itu karena dari hati. Ya. Dari bahasa Yunaninya itu sebenarnya kalau kita memperhatikan, saudara, maka hati di situ adalah sumber kehidupan rohani. Jadi kalau tadi pusat kepribadian kita, pusat kita mengambil keputusan, pusat kehendak kita, pusat arah hidup kita itu berdasarkan teks Perjanjian Lama. Tapi kalau teks Perjanjian Baru, saudara, dia adalah sumber kehidupan rohani, sumber moral manusia. Jadi bukan sekedar emosi, bukan sekedar perasaan, tapi dia adalah sumber kehidupan rohani. Jadi Alkitab tidak memandang hati hanya sebagai emosi, hanya sebagai perasaan, saudara, tetapi pusat kendali kehidupan, terutama kehidupan rohani, saudara. Semua adalah dari hati, saudara. Jadi itu arti hati, ya, menurut Alkitab. Dia pusat kendali kehidupan, tempat kita berpikir, memilih, mengasihi, beriman, percaya, itulah semuanya adalah hati. Nah, sebelum saya melangkah jauh, saya ingin kita paham juga karena judulnya hati yang didiami Tuhan. Nah, apa arti dari hati yang didiami Tuhan? Ya. Kalau kita melihat juga ke Perjanjian Lama, saudara, dalam Yehezkiel 36 ayat 26, di situ Perjanjian Lama menubuatkan, ya, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru, saudara. Hati yang baru dan roh yang baru. Sehingga kalau kita memperhatikan di sini, saudara, hati yang baru ini artinya bukan sekedar diperbaiki, saudara. Tetapi ini bicara tentang janji transformasi rohani. Kalau hati di tubuh kita rusak, nggak bisa dipakai, ditransplantasi, saudara. Ganti hati. Tapi yang dibicarakan dalam Alkitab ini adalah transformasi hati, saudara. Akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru. Jadi arti hati didiami Tuhan itu, Tuhan mentransformasi hati kita. Tuhan mengubah hati kita, saudara. Tapi sekali lagi bukan sekedar diperbaiki, tetapi dia perbaharui secara esensinya. Wah, secara esensinya. Jadi dia perbaharui secara hakikatnya hati kita. Jadi orang yang belum bertobat, saudara, hatinya kan masih hati yang lama, saudara. Ya. Orang yang belum berjumpa Yesus itu hatinya masih hati lama. Ketika seseorang berjumpa Yesus, maka mengalami transformasi hati, saudara. Mengalami transformasi hati.
hatinya diubah oleh Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan. Sehingga kalau kita melihat dalam beberapa ayat Alkitab, Tuhan membandingkan tuh orang yang mengalami transformasi hati, saudara, maka dia akan mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam hidupnya. Hati yang membatu, saudara, diubah, ya. Hati batu jadi hati daging, saudara. Hati yang keras diubah menjadi hati yang lembut, saudara. Hati yang tidak punya kepekaan rohani diubah, ditransformasi, hatinya menjadi hati yang punya kepekaan rohani. Sehingga kalau dia ditransformasi, dia peka rohani, dia bisa bedakan tuh mana yang boleh, mana yang tidak boleh, saudara. Dia mengalami transformasi. Jadi kalau kita lihat dari naskah Perjanjian Lama, maka arti daripada hati yang didiami Tuhan, arti daripada hati yang Tuhan tinggal, saudara, itu dia mengalami transformasi. Nah, ini bicara pertobatan, saudara. Dia mengalami transformasi dulu. Orang kalau bertobat dulu hadap ke sana apa sana? Selatan, utara. Nah, dia berbalik 180 derajat. Epistrepo namanya, saudara. Jadi berbalik arah dia, gitu loh. Dia diubah betul. Dia mengalami transformasi, pikirannya ditransformasi. Gitu. Orang yang berjumpa Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia ditransformasi, pikirannya ditransformasi, diubah sama Tuhan. Itulah yang kita sering dengar dengan istilah metanoia, ya. Dia rubah paradigma kita, pikiran kita diubah. Wah, nih dia mengalami transformasi hati. Dan saudara, ya, ini nggak sederhana, ya. Hati yang didiami Tuhan ini sangat penting bagi kita, saudara, ya, sangat penting. Tuhan ingin mengubah kita dengan tujuan-tujuan Tuhan, saudara. Jadi Tuhan tidak menambal hati lama, enggak seperti jalan yang rusak-rusak itu cuma ditembel-tembel seperti itu, saudara. Tapi dia menggantinya. Jadi terjadi transformasi yang betul-betul luar biasa, gitu loh. Makanya diibaratkan dia berubah arah dari hadap sana timur ke hadap barat misalnya. Terjadi perubahan radikal dalam pikirannya, saudara. Dari hati pikiran yang tidak mau taat sama Tuhan, kalau Tuhan tinggal di hatinya, maka dia berubah secara signifikan. Hatinya jadi ingin bersama Tuhan. Nah, dari nggak suka ibadah ditransformasi begitu rupa, balik 180 derajat jadi suka ibadah. Dari nggak suka berdoa ditransformasi oleh Tuhan jadi suka berdoa. Di situ kita lihat, ya. Jadi dari Perjanjian Lama, saudara, arti hati yang didiami Tuhan, dia mengalami transformasi. Lalu kalau kita lihat di Perjanjian Baru, saudara, itu lebih jelas juga tuh, ya. Kalau kita melihat di Perjanjian Baru itu di Efesus pasal 3 ayat 17, Paulus berkata begini, supaya oleh iman Kristus diam di dalam hatimu. Nah, kalau kita lihat teks Yunaninya itu artinya tinggal menetap. Jadi bukan sekedar singgah, saudara, tapi Tuhan tuh tinggal menetap. Dia ada bersama-sama dengan kita. Jadi hati yang didiami Tuhan itu, Tuhan tuh tinggal bersama kita dan menetap sifatnya. Jadi bukan orang jadi percaya kemudian seperti check in hotel, saudara. Jadi waktu datang kita masuk ke sini, tapi kemudian kita pergi lagi besok, nanti tahun depan kita ke kota itu lagi, kita masuk lagi kota, check in lagi, keluar lagi, bukan seperti itu. Tetapi orang yang berjumpa Tuhan telah mengalami transformasi, hatinya ditransformasi, maka Tuhan tetap dengan dia. Sehingga imannya juga menjadi iman yang konsisten. Bukan iman yang seperti check in hotel itu. Tahun ini ke kota itu, check in di hotel itu, 3 hari keluar, nanti tahun depan lagi suka di hotel itu keluar. Ini memang masuk sudah terus begitu sebenarnya. Nah, begitupun Tuhan. Jadi ketika kita didiami Tuhan itu
itu kekal sebenarnya. Tuhan tuh terus di situ. Karena dia diam. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Lalu kemudian di Efesus 3:17, supaya oleh iman Kristus diam dalam hatimu. Wah, tinggal tetap, saudara. Jadi itulah arti di mana hati kita didiami Tuhan. Artinya Tuhan bertahta di hati kita, saudara. Bukan cuma Tuhan datang saat ibadah, bukan. Tapi 24 jam setiap hari Tuhan bersama saudara. Enggak hanya di gereja sini, saudara. Bukan cuma saat kita butuh mujizat, kemudian Tuhan nampak hadir di hati kita, tidak. Tapi ketika dia hadir, diawali dengan sebuah transformasi tadi itu, lalu dia tinggal menetap di situ. Dia tidak akan pergi lagi, saudara. Kecuali saudara yang pergi. Kalau dia tidak, sekali dia tinggal dalam hidupmu, dia bertahta di situ. Makanya dibilang kamu adalah bait Roh Kudus. Dia tinggal bertahta di kita. Kita didiami oleh Tuhan. Inilah hebatnya orang Kristen. Hati kita didiami oleh Tuhan, saudara. Didiami. Wah, ini harus kita paham betul, saudara. Jadi dia benar-benar menetap, benar-benar memerintah. Ini penting, saudara. Karena kalau hati tidak didiami Tuhan, itu seperti kita melihat rumah yang mewah, saudara. Kita lihat dari luar, wih, rumahnya besar, bagus rumahnya, tamannya indah, lampu-lampunya di luar nampaknya kok bagus sekali ya kalau malam hari. Tapi begitu kita masuk ke rumah itu, ternyata rumah itu kosong, gak ada penghuni. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, saudara. Jangan jadi orang Kristen yang seperti itu. Orang Kristen yang nampak indah, saudara. Rajin ke gereja, aktif pelayanan, ya kan? Pokoknya ada di segala fellowship, sehingga nampak dari luar, wah, cemerlang, indah. Tapi ternyata hatinya tidak didiami Tuhan, saudara. Wah, itu sayang sekali, saudara. Dari luar nampaknya cemerlang, dari luar nampaknya hidup, ternyata di dalam terasa hampa, saudara. Kenapa? Karena Tuhan gak diam di hatinya. Tuhan gak bertahta di hatinya. Sehingga terasa hampa, saudara. Datang ke gereja terlihat cemerlang, ternyata kering dia. Di hatinya kering. Dia dengar firman Tuhan tapi masuk kiri keluar kanan, saudara. Hatinya kering. Tuhan gak bertahta. Gitu loh. Padahal dia terlihat indah seperti rumah yang saya gambarkan tadi itu. Terlihat indah di luar, tapi kosong di dalam. Terlihat cemerlang dari luar, tapi hampa di dalam. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kenapa? Karena Tuhan gak tinggal, saudara. Ada orang Kristen semacam itu, tapi tentu tidak di sini. Saya lihat dulu dari depan belakang. Oh, gak ada di sini. Sini Tuhan bertahta di hati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Tapi ada orang Kristen yang wow gitu loh. Sepertinya kok luar biasa. Aktif pelayanan. Tuhan gak bertahta, saudara. Tuhan bilang kau sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Terancam kaki Dian itu berpindah, saudara. Karena Tuhan sudah gak ada tempat. Di hatinya sudah gak ada tempat Tuhan, saudara. Wah, ini sayang sekali kalau sampai terjadi seperti itu. Jangan sampai kita rajin datang ibadah, kita angkat tangan saat menyembah Tuhan, kita terlibat aktif dalam pelayanan, tapi hati kita kosong, saudara. Tuhan tidak tertarik pada tampilan luar, tapi dia melihat hati kita. Amin, saudara. Hati kita. Ada ruang untuk dia atau tidak? Ada tempat untuk dia bertahta atau tidak? Itu yang dicari oleh Tuhan, saudara. Kita harus jadi orang percaya yang benar-benar, bukan hanya tampilan luar, tapi hati kita didiami
oleh Tuhan. Ada ruang Tuhan tinggal di sini. Sehingga kalau dia bertahta di kita, berarti dia menguasai seluruh kehidupan kita, saudara. Dan karena itulah orang yang hatinya didiami Tuhan ada cirinya, saudara. Ada cirinya. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama kita lihat, saudara, ciri-ciri hati yang didiami Tuhan. Yang pertama adalah dia peka terhadap dosa, saudara. Peka terhadap dosa. Mazmur 51 ayat 12. Dibilang, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Kata tahir ini, kalau lihat teks Ibraninya, saudara baca aja kalau dia tampil enggak? Ada tampil, baca aja ya. Ini artinya murni, saudara. Tahir ini murni, bersih secara moral. Jadi hati yang didiami Tuhan, dia peka terhadap dosa, saudara. Orang yang didiami Tuhan itu pasti kalau dosa tuh nggak nyaman, saudara. Itu udah pasti. Lihat aja tanda-tanda ya. Orang yang nggak didiami Tuhan, Tuhan nggak bertahta di hatinya, walaupun dia ngaku Kristen, saudara. Dia akrab sama dosa tanpa rasa takut, gitu loh. Akrab sama dosa tanpa rasa takut. Tapi orang kalau didiami Tuhan, jatuh mungkin bisa, saudara, bisa jatuh. Tapi begitu jatuh, dia tidak sejahtera hidupnya. Dia takut. Gak ada damai sejahtera di sini. Dia peka bahwa itu nggak benar. Sehingga dia akan cepat bertobat, saudara. Akan cepat bertobat. Yang namanya masih injak tanah. Saya bilang begini bukan berarti saya kompromi ya. Oh berarti boleh jatuh dalam dosa. Nanti kita peka. Bukan. Yang paling top tentu kalau dia peka sekali nggak jatuh. Belum jatuh dia udah tahu bahwa ini tanda-tanda bahaya ini. Wah ini kalau saya ikut nih, ini saya jatuh nih. Dia peka tuh. Sehingga ajakan apapun atau kondisi apapun yang memberi dia peluang untuk bikin dosa, tidak dia lakukan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan bertahta di hatinya, saudara. Tuhan bertahta di hatinya sehingga Tuhan akan memegang kendali hidupnya. Dia peka. Hati nuraninya berfungsi dengan baik, saudara. Tapi kalau Tuhan gak tinggal di hatinya, ini udah sulit. Gak ada lagi kepekaan rohani. Nuraninya udah tumpul, saudara. Kalau nurani udah tumpul, saudara, dia suka nipu sekali. Kalau udah tumpul, nipu terus dia gak akan bisa berubah. Karena Tuhan sudah gak bertahta. Kenapa tumpul hati nurani? Tuhan udah gak bertahta di situ. Dia gak beri ruang kepada Tuhan untuk bertahta di hatinya. Sehingga sudah gak ada kontrol. Bablas aja begitu, saudara. Jangan sampai kita seperti itu. Kita harus menjadi anak Tuhan yang punya kepekaan terhadap dosa, saudara. Orang kalau peka dosa, dia nggak kompromi kok dengan dosa. Salah ya salah, nggak ada dia kompromi, saudara. Tidak membenarkan dosa, tidak membenarkan kesalahan karena ada kepekaan, saudara. Saya jangankan dosa, kalau saya lihat sesuatu pengajaran mulai error ini, ada bahaya untuk menyimpang, itu saya begitu peka. Oh ini ada bahaya dia, ada bahaya penyimpangan di sini. Ada kepekaan rohani itu, saudara. Dia otomatis tuh karena dia di sini, ya kan? Kalau dia masih di sini dia pasti akan ngomong. Kalau dia masih di sini dia pasti akan bicara, ya kan? Dia akan bicara ke kita sehingga kemudian kita ada kepekaan di situ, saudara. Karena dia murni, dia bersih hatinya. Harusnya seperti itu, saudara.
Roh Kudus akan terus ada kalau dia tinggal di sini, saudara. Dia berdiam ke kita, ya kan? Maka kita akan punya kepekaan itu sehingga kita akan sangat minim sekali untuk jatuh. Next, yang kedua. Yang kedua kita lihat, saudara. Yang kedua, ciri orang yang hatinya didiami Tuhan, maka dia akan mengasihi Tuhan dengan total. Total, ya. Ulangan pasal 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kata segenap dalam bahasa aslinya, ya saudara baca aja ya, saya nggak mau ngomong lah, baca aja. Yang penting artinya. Artinya itu seluruh. Jadi segenap itu seluruh hati kita. Tidak ada yang tersisa, saudara. Tidak ada yang terbagi-bagi. Jadi orang yang hatinya didiami Tuhan itu, dia akan cinta Tuhan itu full. Wah. Full dia. Seluruh hatinya dia beri kepada Tuhan. Jadi nggak ada sisa, saudara. Nggak ada sisa. Seperti teman saya dulu, ya. Punya pacar, lama pacaran, lebih dari 5 tahun mungkin pacaran. Tapi ternyata calon mertuanya nggak setuju sama dia, nggak suka sama dia, dengan beberapa alasan yang nggak usah saya bilang. Pokoknya ada beberapa alasan pasti latar belakang, saudara, yang dianggap tidak cocok, tidak sama, tidak setara dan lain-lain. Lalu putuslah mereka karena pacarnya dipaksa untuk menikah dengan pria pilihan orang tuanya sendiri. Lalu dia bilang ke saya, waduh, sampai kapanpun saya sudah tidak mungkin jatuh cinta lagi. Karena semua cinta saya sudah saya beri kepada dia. Bayangkan saudara ya. Seluruh cinta saya sudah saya berikan kepada dia. Wah, benar-benar broken heart saudara dia ya. Wah, pecah dia saudara, pecah. Sampai nggak bisa pelayanan saudara. Padahal dia hamba Tuhan. Dia sulit melayani di awal-awal peristiwa itu. Paling tidak beberapa bulan saudara. Hatinya pecah. Karena dia bilang semua cinta saya sudah saya beri kepada dia. Nggak ada sisa katanya. Bayangkan saudara. Ada nggak di sini yang gitu bapak-bapak? Wah, saya nggak mungkin bagi cinta mah, karena semua cinta saya sudah kuberikan kepadamu. Siapapun tidak bisa menggoda saya lagi karena sudah full. Wah, sudah full. Saya ingat juga pengalaman saya. Dulu anak saya 1 sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah udah nyaman. Jadi saya merasa juga semua cinta saya sudah saya beri kepada dia. Lalu tiba-tiba istri saya hamil, ya. Waduh, nomor 1, nomor 2 selisih 7. Wah, itu pergumulan berat bagi saya juga. Berbulan-bulan, apalagi menjelang kelahiran kedua ini saya berdoa, Tuhan, saya udah full ke Rafael anak saya yang pertama. Cinta saya sudah full ke dia. Bagaimana saya membagi ke anak yang kedua ini? Ayo Tuhan. Tuhan harus buat saya sama. Sebagaimana saya cinta Rafael, saya harus cinta adiknya nanti. Adiknya saya kasih nama Revani. Ya. Karena di sini ada Kristiano, dia ada Kristinya, saudara. Ya. Supaya gampang diingat. Ya. Pergumulan, saudara. Karena saya merasa semua cinta sudah saya beri kepada anak ini. Gimana saya membaginya kalau ada anak laki? Sedangkan sudah full ini, udah habis. Puji Tuhan, saudara. Anak itu lahir, ternyata bisa saya bagi. Itu ke anak. Ke Tuhan gak bisa, saudara. Tuhan gak bisa dibagi-bagi cintanya. Sekali saudara cinta, harus tetap cinta. Karena sekali cinta, aku tetap cinta. Tapi Tuhan, kalau yang
Cinta eros itu kalau masih pacaran kadang berubah, saudara. Tuhan ini dia harus full. Dan orang yang hatinya didiami Tuhan pasti dia full, saudara. Apapun yang terjadi dia bilang sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, hati yang didiami Tuhan tidak mungkin membagi cintanya. Bahkan tidak ada ruang rahasia di hatinya, saudara. Gak ada ruang rahasia di hatinya. Sekali Yesus tetap Yesus, gak ada ruang rahasia yang bisa dia bagi ke setan, ya kan? Gak ada. Ruang ini terbuka full, semuanya dikuasai oleh Tuhan. Hati ini tidak ada ruang sedikit pun untuk yang lain. Sekali Yesus tetap Yesus. Itu tuh hati yang didiami itu. Gak akan goyah dia, saudara. Dia tidak setengah-setengah. Dan kalau kita membaca di Matius 5 ayat 8, Yesus mengatakan kepada orang yang full heart itu, ya, yang mengasihi Tuhan dengan full, nggak ada setengah-setengahnya. Apa Yesus bilang? Berbahagialah orang yang suci hatinya, saudara. Berbahagialah orang yang murni hatinya. Berbahagialah orang yang hatinya full kepada Kristus, saudara. Bukan kepada yang lain. Meskipun ada cobaan, kita tidak tergoda sedikit pun untuk berpaling ke lain hati, saudara. Enggak tergoda. Sekali Yesus tetap Yesus. Enggak tergoda, saudara. Apapun yang terjadi, ibadah jalan terus. Amin, saudara. Enggak tergoda, saudara. Tetap aktif pelayanan, ya. Karena hatinya penuh untuk Tuhan. Suci itu kalau lihat bahasa Yunaninya sama saja, murni, tidak tercampur sedikit pun. Jadi saudara kalau mengasihi Tuhan itu memang gak ada campuran, saudara. Dalam hal spiritual itu hanya Yesus saja. Amin. Ya, hanya Yesus saja, gak ada yang lain. Dialah yang harus kita kasihi dan full mengasihinya. Berikut yang ketiga, ciri hati yang didiami Tuhan. Nomor 3, dipenuhi damai sejahtera, ya. Kalau kita lihat di Filipi 4 ayat 7, saudara bisa baca secara lengkap. Damai sejahtera Allah akan memelihara hatimu, ya. Jadi orang yang didiami Tuhan, wah dia terus damai. Walaupun banyak pergumulan dia tetap enjoy saja. Banyak pergumulan dia tetap bahagia. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dia, saudara. Tuhan memelihara hatinya. Lah kalau Tuhan pelihara hati kita, bagaimana mungkin bisa rusak hati? Enggak mungkin, saudara. Karena dia pelihara. Sebab dia tinggal. Karena dia tinggal, dia bisa pelihara. Dia tinggal bersama kita, maka dia pelihara hati kita. Dia tinggal bersama hati kita, di dalam hati kita, dia pelihara hati kita. Ini pelihara ini kalau lihat bahasa aslinya, saudara, artinya menjaga seperti tentara yang menjaga. Saudara kalau ke batalion masuk di gerbang batalion, itu ada tentara yang menjaga dengan sikap yang dia nggak berubah. Begini terus dia. Kalau ke batalion ya, di Mojosari ada batalion misalnya 503. Jadi saya kalau ke situ ada jemaat di situ, saya besuk, saya mesti lewati. Begini dia, nggak berubah, saudara. Tidak berubah, nggak ada yang bisa lolos. Kalau tentara yang jaga aman, nggak ada yang bisa lolos. Makanya presiden pun nggak cukup polisi, harus ada tentara yang jaga dia. Lihat tuh pas pampres itu tentara pilihan, nggak mungkin lolos. Terlatih begitu rupa, luar biasa penjagaannya. Dia jaga betul, dia proteksi. Begitupun Tuhan kalau tinggal di hati kita,
hati kita nih dijaga, dipelihara, diproteksi. Sehingga walaupun ada pergumulan, tidak merusak iman kita, tidak menghilangkan damai sejahtera kita. Ada pergumulan, kita tetap beriman kepada Tuhan. Itulah orang yang didiami Tuhan, saudara. Seperti Paulus itu, walaupun ada duri dalam dagingnya, tidak mengubah kasihnya kepada Kristus. Semangatnya untuk melayani Tuhan tidak mengubah. Padahal dia bilang, aku sudah berdoa 3 kali, tapi Tuhan menjawab, cukup kasih karuniaku bagimu. Apakah setelah dia dengar Tuhan bilang cukup kasih karuniaku bagimu, lalu dia putus asa, lalu dia tinggalkan Tuhan, atau dia mundur dari pelayanan, dia tidak rajin melayani Tuhan, dia tidak rajin memberitakan Injil? Oh, tidak ada sedikit pun. Hatinya tetap berkobar-kobar, semangatnya tetap menyala-nyala, walaupun duri dalam dagingnya tidak diambil oleh Tuhan. Gak ada, saudara. Tetap damai sejahtera dia. Tetap. Saya mengalami setengah tahun terakhir ini, saudara. Waduh, saya merasakan, tapi saya puji Tuhan, karena Tuhan di hati saya nggak rusak, iman saya nggak rusak. Karena di saat lagi semangat melayani, saudara, saya membangun gereja dengan semangat luar biasa, saudara. Tiba-tiba di bulan September istri saya lagi jalan, dia jatuh. Lalu saya harus membawa dia ke rumah sakit, saudara. Bawa dia ke rumah sakit, waduh, sampai MRI, waduh ternyata tulang belakangnya ada masalah. L4, L5, E1 dalam posisi, saudara, karena kami bangun gereja, pastorinya dibongkar, saudara. Kami tinggal sedikit lebih jauh, saya di Mojosari, tinggal di Ngoro, bukan Ngoro Jombang, Ngoro Mojokerto. 7 km kurang lebih dari Mojosari, 7 sampai 10 km. Anak saya sekolahnya di Mojokerto yang nomor 2, kalau yang nomor 1 kuliah di Malang. Akhirnya karena perhitungan agak membingungkan pada waktu itu, kami berdoa dan memutuskan atas izin Tuhan, anak saya pindahkan ke Malang, saudara. Supaya dua-dua anak saya di Malang, ya sudah, saya bilang ke istri saya, kita tinggal di Malang. Kebetulan di Malang saya nggak kontrak rumah, nggak beli rumah. Ada jemaat kami yang punya rumah di sana dan nggak dipakai, dan Pak Gembala pakai aja biar anak-anak bisa sekolah. Ya puji Tuhan. Dan kebetulan saya juga melayani di STT Yestoya yang saya setiap hari juga di situ. Jadi saya pikir, wah berkat hebat, terima kasih Tuhan, luar biasa. Anak-anak saya bisa bersama, kita bisa bersama-sama. Yang selama ini terpisah bertahun-tahun, saya di Malang, mereka di Mojosari. Anak saya kuliah, kita berdua, yang laki-laki di Malang, yang perempuan-perempuan di Mojosari. Wah ini Tuhan satukan kita, wah terima kasih Tuhan, Tuhan luar biasa. Kita di Malang, pelayanan tetap jalan, puji Tuhan. Ada orang-orang yang bisa saya delegasikan dan semua nampaknya begitu indah. Berjalan baik sekali. Karena kami start dari Januari. Tapi begitu September, waduh saudara. Dan istri saya sudah gak boleh ke Malang. Disitulah saya sangat luar biasa. Seperti duri dalam daging juga. Yang harus mengurus banyak hal, saudara. Saya harus mengurus di kampus. Saya harus mengurus anak-anak saya di Malang. Saya harus urus istri saya di Ngoro itu, saudara. Belum pelayanan. Wah, benar-benar capek. Setidak-tidaknya minimal dalam seminggu 3 kali saya harus bolak-balik, saudara. Malang. Di sini saya datang, saya masakin untuk istri saya. Saya semua bersihin rumah dan segala macam, saudara. Pulang ke Malang saya juga melakukan yang sama. Tanpa saya tidak absen juga di kantor, saya tetap bekerja secara profesional, melakukan itu dan melayani full tetap di gereja. Semua dilakukan. Ada saat saya bilang, Tuhan saya capek Tuhan. Tapi ketika saya bilang capek, hati saya nggak rusak, saudara. Saya bilang, Tuhan saya capek. Sampai kapan ini Tuhan? Puji Tuhan.
Ya sampai sekarang saudara. Karena istri saya masih, sudah puji Tuhan sudah bisa jalan, sudah bisa ke gereja. Tapi dia belum bisa berjalan begini saudara. Dia masih begini. Waduh saudara, artinya kegiatan yang saya bilang tadi sampai hari ini masih saya lakukan saudara. Tapi saya tidak rusak hati. Justru saya tetap bernyanyi. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Amin saudara. Saya gak kehilangan damai sejahtera saudara. Semua berjalan dengan baik karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Kenapa? Karena Tuhan bertahta saudara. Kalau Tuhan bertahta di hati kita Dia pelihara. Dalam kondisi-kondisi yang membahayakan secara iman, kita tidak mungkin menyangkal Tuhan. Karena Dia bertahta, Dia pelihara hati kita saudara. Dia proteksi hati kita, Dia jaga hati kita. Jangan sampai kehilangan iman. Saya kalau berdoa orang, kalau udah saya lihat apalagi udah berat, kritis, sakit saudara, pasti saya doa gitu. Saya doa dia disembuhkan, tapi saya doa Tuhan jaga hatinya supaya dia setia sampai akhir, supaya dia mengakhiri semuanya dengan baik dalam posisi tetap beriman kepada Kristus. Oh itu selalu saya begitu, karena saya tahu ketika orang dalam goncangan pasti hatinya juga bergetar saudara. Ada godaan untuk dia menyangkal Tuhan pada kondisi-kondisi yang sulit. Tapi kalau Tuhan yang bertahta di hatinya, Tuhan pelihara hatinya, Tuhan jaga hatinya, tak akan tergoyahkan imannya. Amin. Karena Dia beri itu, Dia beri damai sejahtera. Next, yang keempat, ciri orang yang hatinya didiami Tuhan, pasti dia taat dan lembut. Ibrani 3 ayat 15 berkata, janganlah keraskan hatimu. Kalau kita lihat bahasa Yunaninya sama, menjadi keras, beku. Jangan sampai beku hatimu. Tidak responsif dengan kebenaran, tidak responsif dengan pelayanan, dengan pekerjaan Tuhan, tidak responsif dengan kehadiran Tuhan. Jangan sampai beku saudara. Orang yang didiami Tuhan hatinya gak mungkin beku saudara. Gak mungkin. Dia pasti taat sama Tuhan. Dia akan taat. Hatinya tidak sulit untuk ditegur saudara. Dia terbuka atas kebenaran. Dia terbuka atas firman Tuhan. Dia gak bilang begini setelah dengar khotbah, salah itu khotbah tadi itu. Pendeta itu sengaja itu membaca ayat itu untuk menyerang saya dia. Wah. Minggu depan saya nggak datang gereja. Saya ingin lihat reaksinya pendeta yang khotbah itu. Wah, pendetanya nggak datang. Oh, lihat aja nanti. Minggu depan saya nggak datang lagi. Waduh, saudara. Itu hatinya beku saudara. Tapi kalau hatinya didiami Tuhan gak akan beku. Dia pasti bilang terima kasih Tuhan. Pasti firman Tuhan ini untuk mengubah saya menjadi lebih baik. Saya bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kecuali pendetanya khotbah gak pakai ayat saudara. Kalau gak pakai ayat, dia seminar motivasi di sini dan lain-lain, nah itu salah. Tapi dia baca firman Tuhan. Dan ada jemaat juga yang sudah nyata-nyata bunyinya, sudah sangat nyata-nyata, sangat eksplisit, masih dia bantah. Wah, harusnya begini itu, harusnya begini itu. Saudara jangan terpengaruh juga.
Tidak semua yang saudara lihat di sosial media itu berangkat dari hati yang murni, saudara. Membagi-bagi firman Tuhan, menafsirkan firman Tuhan menurut keinginannya, belum tentu dia berangkat dari hatinya yang murni, saudara. Belum tentu. Pelajari baik-baik. Buka hatimu untuk dijamah Tuhan ketika mendengar ajaran-ajaran yang ternyata agak sedikit beda misalnya. Pekalah dengan Tuhan. Pekalah dengan Roh Kudus supaya saudara tidak tersesat. Orang yang hatinya didiami Tuhan pasti mudah ditegur, saudara. Pasti mau diajar. Dan dia cepat merespon firman Tuhan. Enggak bantah firman, tapi dia respon firman Tuhan. Dan dia hidupi firman itu. Karena semua bentuk pengajaran di seluruh dunia ini, apapun bentuk pengajarannya, saudara, goalnya itu bukan supaya kita punya pengetahuan. Enggak sampai di situ. Ada goal yang lebih penting yang harus dicapai. Apa? Setelah kita dengar, kita tahu, kita berubah. Hidup kita diubahkan. Apapun itu. Makanya semua mata pelajaran dari SD pun semua dengan standar kompetensi yang sama, saudara. Bukan hanya kognitifnya, tapi ada afektifnya, ada penghayatannya, ada psikomotornya ya. Guru-guru mana guru-guru? Ada itu goal untuk dia berubah, saudara. Begitupun orang mendengar firman Tuhan. Ada goalnya. Bukan hanya jadi pengetahuan dalam hidup, tapi dia berubah setelah mendengar firman Tuhan. Dia mau diajar, dia mau diubah. Itu berarti hatinya didiami Tuhan, saudara. Next. Masih ada. Kan masih jauh sesi 3 ya. Amanlah saudara yang sesi 2 ini. Gak ada sekolah minggu lagi nih. Ya kan? Nah, jadi bisa 3 jam saya di sini. Nah, tenang aja. Saya gak biasa khotbah sampai berjam-jam begitu. Saya ingin cepat di sini. Dampak positif dari hati yang didiami Tuhan. Satu, hidupnya pasti dipimpin Roh Allah, saudara. Karena Roh Allah tinggal di dia. Dan semua orang percaya, semua yang namanya anak Tuhan harusnya dipimpin Roh Allah. Karena Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sehingga orang yang didiami hatinya, dia pasti dipimpin oleh Roh Kudus hidupnya, saudara. Bukan mau-maunya dia, tapi dia hidup dipimpin Roh Kudus. Seperti Paulus, adapun hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu karena sudah Kristus yang bertahta, Roh Kudus yang bertahta, dia yang pimpin hidup kita, bukan kita yang pimpin, saudara. Sehingga hati yang didiami Tuhan akan membuat keputusan bukan berdasarkan perasaan, tapi pimpinan Roh Kudus, karena dia peka dengan Roh. Dia tahu bahwa ininya maunya Roh Kudus dan ini yang saya lakukan, saudara. Saudara yang pemimpin-pemimpin di mana saja, di level manapun, di mana saja. Coba saudara memimpin dengan kepekaan Roh Kudus. Wah, nggak mungkin gagal kepemimpinan saudara. Nggak mungkin gagal. Serahkan kepada dia. Dia pimpin kita dalam kita bekerja, melayani dan semuanya akan jauh lebih baik, saudara. Gak mungkin kan Roh Kudus bawa kita hancur. Pasti dia bawa kita naik, naik dan naik, saudara. Yang kedua, dampak positifnya kalau hati kita didiami Tuhan, doa kita menjadi semakin efektif, saudara. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya aku menyimpan niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar, katanya. Tapi kalau hatinya bersih, hatinya murni, saudara, maka doanya akan semakin efektif. Emang ada korelasinya? Oh, jelas ayat ini. Seandainya ada niat yang jahat dalam hatiku, pasti dia gak dengar. Berarti kalau nggak ada niat jahat, pasti dia dengar.
Jelas korelasinya, saudara. Ini sudah sangat eksplisit, jangan bantah lagi ini. Sudah sangat jelas. Hati yang bersih membuat doa tidak terhalang, saudara. Kecuali di luar kehendak Tuhan kita berdoa. Tapi semua doa yang dalam kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan jawab. Amin, saudara. Karena dengan hati yang bersih, saudara. Tadi pagi saya bersaksi pun begitu. Saya melayani tempat enggak besar, jemaatnya tidak banyak, saudara. Saya jadi gembala 8 tahun lalu, saudara. Lantik saya bangun gereja. Dulu nampungnya 60, saya bangun jadi dapatlah 120. Lalu awal tahun lalu bangun lagi bikin sampai nampung 200 lah, 220 lah, nambah 100 lah. Dan saya selalu memulai dari tidak punya yang banyak, saudara. Tapi saya jaga hati dalam setiap proyek pelayanan. Saya jaga hati saya aja, saudara. Saya memulai tahun lalu, bendara saya bilang, Pak Gembala, uang kas kita 30 juta. Yang dibutuhkan ini beratus-ratus juta loh Pak Gembala. Gas, saya bilang, saudara. Tapi saya jaga hati, saudara. Dan saya tidak cari nggak pernah cari dana dalam bentuk apapun juga, tidak pernah, saudara. Padahal kalau lihat kemampuan jemaat, rasanya nggak mungkin. Tapi saya berdoa, Tuhan, kami tahu kemampuan kami tidak seberapa, tapi kami percaya kami punya Yesus yang luar biasa. Oh saudara, puji Tuhan. Saya menjaga hati saya. Tuhan mengubah hati jemaat. Tetap aja sejak diletakkan batu pertama, tiap hari ada yang bekerja sampai selesai, saudara. Jaga hati, berkat turun. Amin, saudara. Saudara punya persoalan apa? Jaga hati dalam keluarga. Saya ingat papa saya dulu. Karena kita 7 bersaudara, saudara. Kalau pagi kadang ada berantem-berantemnya kita adik kakak 7 bersaudara. Papa saya gembala di desa lagi. Cukup minus, saudara ya. Lalu kalau kita agak berantem, mesti dia bilang, jangan kalian buat berkat yang sudah di depan pintu itu pergi. Kalian menjadi penghalang-penghalang doa. Wah saudara, jaga hati. Hati dijaga, berkat melimpah. Amin, saudara. Next lagi terakhir ya. Yang ketiga, dampak positif kalau hati didiami Tuhan, hidup memancarkan terang Kristus. Matius 5 ayat 16. Bahkan di Amsal 4 ayat 23 dibilang, dari hati mengalir kehidupan, saudara. Orang yang hatinya didiami Tuhan, wah pasti dia jadi terang, saudara. Pasti jadi garam. Berdampak bagi orang lain. Orang akan ikut terberkati. Orang akan ikut bahagia. Karena memang hatinya, saudara. Hatinya ada Kristus. Kristus bertahta di hatinya. Sehingga dia menjadi berkat bagi siapa saja. Dan karena itulah orang yang didiami Tuhan pasti menjadi saluran berkat. Hati yang didiami Tuhan bukan hanya diberkati, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Diberkati jadi berkat. Amin, saudara. Karena hati dijaga, saudara. Maka akan semakin luar biasa Tuhan bekerja. Baik dalam pribadi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita. Wah bisa semua kalau dia bertahta. Dia bilang segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Segala kuasa ini, semua kuasa. Kalau saya bilang ke jemaat, segala kuasa ini dia berkuasa termasuk di dapurmu. Dia berkuasa termasuk di meja makanmu. Karena segala kuasa ada di dia. Kalau dia bertahta di kita. Seperti Daud berkata, dari aku muda sampai aku tua, tidak pernah aku dengar orang-orang benar teriak-teriak meminta-minta roti, saudara. Dia berkuasa atas hidup kita.
Dia berkuasa atas pekerjaan kita, dia berkuasa atas keluarga kita, atas usaha kita, atas apapun yang ada dalam wilayah hidup kita. Dia akan berkuasa menyatakan kuasanya. Tuhan memberkati. Mari saudara bangkit berdiri. Saya undang pemain musik. Kita memang harus jaga hati, karena hatilah yang menjadi pegangan kita pada akhirnya, ya. Kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa, kita pergi juga tidak akan membawa apa-apa, tapi kita diberikan hati oleh Tuhan dan Dia hadir di hati kita supaya hati kita dapat didiami Tuhan dan menjadi berkat. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Oh, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya. Amin. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan selamanya, dan kebenaran sampai selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita menyembah Dia. Saudara, Tuhan mau berdiam di hati. Mari buka hatimu kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan ada ruang kosong sedikit pun memberi peluang kepada yang lain. Biarlah Yesus yang bertahta dalam hati kita. Uramaya takara lama-lama lama syakara. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Undanglah Yesus hadir dalam hatimu. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Glory alama syakara lama lama lama. Uramaya takara lama lama syakara lama.
Oh, kalau hatimu didiami oleh Tuhan, engkau akan sangat mudah untuk diajar. Uramayara lama. Glory, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Apapun pergumulanmu, kalau dia ada dalam hatimu, percayalah, dia dapat melakukan apapun dalam hidupmu. Mari saudara datang kepada Tuhan. Yang butuh Tuhan, angkat tanganmu ke atas. Tuhan, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Hamba percaya mereka orang-orang yang mengasihi. Hamba percaya bukan hanya hadir di hati mereka, tapi engkau akan melakukan sesuatu untuk mereka. Glory, haleluya, kurama syakara lama. Tuhan, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat ini. Dalam pergumulan apapun mereka hari ini, hamba berdoa demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Engkau yang berkuasa di sorga dan di bumi. Engkau berkuasa juga atas segala penyakit. Di dalam nama Yesus segala sakit disembuhkan oleh Tuhan. Engkau yang berkuasa atas segala sesuatu. Engkau berkuasa juga atas pekerjaan mereka. Apapun yang menjadi persoalan dan pekerjaan mereka, di dalam nama Yesus Tuhan tolong. Tuhan beri jalan keluar, Tuhan pulihkan. Usaha mereka Tuhan hadir dan menyatakan kuasa Tuhan. Mujizat-Mu dinyatakan atas mereka ya Tuhan. Usaha mereka dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Diberkati dalam segala sesuatu. Hamba berdoa untuk rumah tangga mereka. Rumah tangga mereka juga Tuhan hadir di hati setiap mereka. Dan Tuhan memberkati keluarga mereka ya Tuhan. Oh, anak-anak mereka akan diberkati dengan luar biasa. Anak-anak mereka akan punya masa depan yang hebat. Hamba berdoa untuk setiap anak muda di gereja ini. Mereka akan menjadi anak-anak muda yang hebat di hadapan Tuhan. Anak-anak muda yang diberkati Tuhan, punya masa depan yang Tuhan sudah rancangkan atas mereka. Di dalam nama Yesus mereka akan hidup dengan iman. Mereka akan menjaga hati mereka ya Tuhan, untuk terus beriman kepada Tuhan dan menatap masa depan yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk pelayanan ini, gereja ini ya Tuhan. Semua hati jemaat dibaharui oleh Tuhan. Ada transformasi hati, sehingga hati mereka sekarang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Menyala-nyala untuk menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan buat gereja ini makin hebat, diberkati ya Tuhan. Oh, makin bertumbuh, bertambah-tambah ya Tuhan. Semakin bertumbuh dalam kuantitas, bertumbuh dalam kualitas. Gereja ini dihadiri oleh Tuhan. Tuhan tidak hanya hadir di setiap hati, tapi Tuhan hadir di gereja ini. Di setiap kursi, di setiap ruangan di gereja ini, di setiap pelayan Tuhan, di setiap jemaat Tuhan. Tuhan bertahta. Terlebih bagi keluarga hamba-Mu, Bapak Gembala sekeluarga. Tuhan bertahta atas keluarga ini ya Tuhan. Pakai mereka lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan. Urapi mereka lebih lagi ya Tuhan. Roh hikmat dari Tuhan, kekuasaan otoritas yang terus semakin membuat mereka lebih bersemangat lagi melayani Tuhan. Dan nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, silakan. Yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh Pendeta Modi Goni. Terima kasih. Dan saat ini sebelum kita memberikan korban persembahan, saya mengajak petugas kolekta untuk maju ke depan. Saya akan membacakan pengumuman sepanjang minggu ini. Doa Beston pagi setiap hari Senin sampai Sabtu diadakan pukul 4.30 pagi. Ibadah kaum wanita setiap hari Selasa pukul 5 sore
Doa Yuji setiap hari Selasa pukul 5.30 sore. Dan ibadah kaum pria setiap hari Rabu yang diadakan minggu pertama dan minggu ketiga pukul 6:30 sore. Persekutuan doa jemaat setiap Jumat pukul 6 sore. Ibadah Yuji setiap Sabtu pukul 6 sore. Dan ibadah raya minggu diadakan seperti biasa. Ibadah raya pertama pukul 5.30 pagi, ibadah raya kedua pukul 9 pagi, ibadah raya ketiga pukul 5 sore. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7.30 pagi. Dan kelas musik yang diadakan setiap hari Minggu pukul 11.30 siang, dibimbing oleh Bapak Yakub dan Bapak Novan. Dan minggu ini ada ibadah pasutri dengan tema Masih Ingat pada hari Kamis. Ada ibadah pasutri yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026. Ibadah diadakan pukul 6.30 sore di GPDI Tiberias Pare. Jadi, mohon maaf, ibadahnya tanggal 26 Februari, bukan minggu ini. Oke, dan untuk update pengumuman terbaru akan diumumkan di grup WhatsApp masing-masing wadah atau grup WhatsApp GPDI Tiberias Pare. Si Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan dan kita akan berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Pada siang hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akan memberikan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Tiberias Pare ini Tuhan. Dan biarlah setiap persembahan kami boleh terus memuliakan nama-Mu. Berkati setiap petugas-petugas kolektan yang menjalankannya Tuhan. Dan biarlah segala berkat anugerah Engkau nyatakan terus bagi kehidupan mereka, bahkan bagi kami semua yang memberikan korban kami yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berikan korban persembahan kami. Haleluya. Amin. Berlari sampai akhir, serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami, naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi keajaiban terjadi. Mari kita nyanyikan pujian ini sambil bangkit berdiri. Haleluya. Bebas terlepas, kuasa mata terhempas, nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Maka takkan berhenti, berlari sampai akhir, serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Semua kata bersama. Roh Kudus membakar setiap kami. Haleluya. Naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh oh, keajaiban terjadi.
Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan menutup kegiatan ibadah kita. Dan kita angkat pujian kita juga untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur kami kepadamu Yesus. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur dan pekerjaan selanjutnya saya kembalikan kepada Pendeta Meki. Segala pujian syukur hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur di ibadah yang kedua pada hari ini. Tuhan telah hadir dari awal sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Tuhan. Tuhan berkati semua yang sudah melayani pada sesi yang kedua ini. Semua jemaat yang telah hadir, kami percaya mereka semua pulang dengan sukacita karena Tuhan ada di hati mereka semua. Hamba berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden. Tuhan berkati seluruh aparat pemerintah, baik sipil, militer, kepolisian, dari pusat sampai daerah-daerah. Tuhan berkati Jawa Timur, Tuhan berkati Kediri, Tuhan berkati Pare dan sekitarnya, di mana gereja ini berdomisili ya Tuhan, dan di mana anak-anak-Mu tinggal. Tuhan berkati di setiap wilayah di mana anak-anak-Mu berada. Biar Pare dan sekitarnya ini diberkati Tuhan. Masyarakatnya sejahtera, ekonominya tumbuh dengan baik, tidak ada pengangguran. Terlebih anak-anak Tuhan di gereja ini, mereka selalu dalam keberkatan yang hebat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati sepanjang minggu yang akan kami jalani dalam berbagai profesi yang berbeda-beda. Tuhan yang hadir di hati kami, Tuhan hadir dalam setiap pekerjaan kami semua, dan Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau buat selama-lamanya. Angkat dua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati Tuhan pekerjaan, diberkati Tuhan usahamu, bisnismu, diberkati Tuhan keluargamu, diberkati Tuhan studimu, bahkan diberkati Tuhan jodohmu. Pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Allah Anak, persekutuan dari Allah Roh Kudus,
bersama kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita tetap setia sampai akhir. Pastikan hati kita didiami Tuhan. Pasti kita diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.